Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamtaliku biha al-'usub wa talilu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, para imam, ada imam kita, ada asatidz yang lain yang tidak disebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh hadirin, para pengurus, para imam, para ustadz, asatidz yang lainnya. Ibu semuanya yang ada di belakang, alhamdulillah ibu lengkap, padat, belum ada kemajuan sok, ya, masih penuh. Ya. Hari ini saya lihat tadi cukup berbangga karena di malam ke-9, hari-hari terakhir di Asrul Awal, di 10 pertama di Al-Hikmah masih penuh. Ya. Kalau tarawihnya tadi saya lihat penuh ke belakang. Ya. Ini alhamdulillah masih istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah sampai in the end of the Ramadan. Sehingga kita bisa dengan bangga mengatakan minal aidinal fa'id. Mengawali khutbah atau tausiah singkat di malam ke-9 ini Sayyidul Ayyam, hari terbaik, Sayyidus Suhur, bulan terbaik. Kita berada di hari terbaik dan bulan terbaik, maka kita laksanakan ibadah terbaik juga. Mengawali, saya ingin mengambil satu buah kisah di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang bernama Abdullah bin Rawaha. Mungkin para jamaah sudah kenal nama beliau. Beliau juga memimpin peperangan Mut'ah. Suatu ketika sang sahabat Abdullah bin Rawaha dipanggil oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Rawaha, ta'al huna. Terus kemudian datanglah Abdullah bin Rawaha. Kemudian Nabi mengangkat Abdullah bin Rawaha menjadi fiskus. Kalau kata orang sekarang fiskus, petugas pajak. Ternyata pajak itu juga ada di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not only zakat. Zakat diperuntukkan untuk kaum muslim. Sedangkan non-muslim Nabi memungut pajak. Tapi tentu saja dengan terminologi bahasa Arab yang namanya jizyah. Setiap orang non-muslim yang berada di negara Islam dan dia diamankan oleh negara Islam, maka dia harus membayar keamanan yang sudah dijamin oleh negara Islam. Maka dia harus membayar yang namanya jizyah. Maka dirinya diamankan oleh presiden atau pemimpin pemerintahan Islam. Maka dia bayar pajak namanya jizyah. Kalau dia kemudian punya penghasilan, orang dulu kan punya pertanian, ya. Ada pertanian, ada gandum. Maka dia kalau dia punya pertanian, punya tanah, sawah ladang, dia bayar lagi pajak penghasilan. Sama kayak sekarang kita bayar PPh. Jadi pusing sama Kortex. Suruh bayar Kortex, ya. Maka dia kalau punya penghasilan, dia harus bayar pajak lagi namanya kharaj. Berasal dari kata kharaja, mengeluarkan uang ke negara. Ya. Rate-nya, tax rate-nya kalau di Indonesia 25%, ya. Tax rate-nya 1/5, berarti 20%. Ya. Maka kemudian berangkatlah Abdullah bin Rawaha atas ST, surat tugas dari Rasulullah. Dia berangkat menemui seorang pengusaha yang kebetulan pengusaha tersebut beragama Yahudi.
Nah kemudian setelah bertemu dengan sang Yahudi tersebut, Abdullah bin Rawah mengatakan, saya dapat SK dari Rasulullah. Sebagai pemimpin negara kami, saya menjadi petugas pajak untuk memungut pajak saudara. Maka izinkan saya menghitung. Istilahnya kalau di dalam istilah pajak Indonesia adalah official assessment. Kalau kita kan pakainya namanya self assessment, yang ngitung sendiri bayar sendiri. Ini namanya official assessment. Dihitungin sama petugas pajak. Setelah dihitungin sama Abdullah bin Rawaha, hei saudaraku sang Yahudi, saya sudah hitung pajak kharaj yang Anda keluarkan segini dari gandum, pertanian gandum yang kau miliki. Sang Yahudi mengernyitkan keningnya. Wow, besar sekali. Saya harus bayar, iya, karena 1/5, 20% harus dibayarkan kepada negara kami, ya, kepada umat muslim sebagai jaminan keamanan Anda hidup di negara Islam dan Anda tinggal memiliki usaha di negara Islam. Maka dia sambil mengernyitkan kening kemudian mulailah melakukan aksi kolusi kepada petugas pajak yang namanya Abdullah bin Rawaha. Wahai Abdullah bin Rawaha, bagaimana kalau saya bayar setengah saja? Nanti sebagiannya saya bayar, saya kasih buat kantong Anda. Kira-kira kita kalau jadi petugas pajak dikasih setengahnya lagi buat kita, setengahnya lagi store ke negara. Petugas pajak kita belum semua seperti itu, bisa bersih seperti itu. Yang harusnya menjadi yang namanya sekarang bea cukai, ya, kasus bea cukai itu. Bea cukai justru harusnya menjadi benteng terakhir ketika ada yang namanya illegal import. Tapi kemudian berkolusi, ya. Belum lagi aparat di kepolisian yang harusnya mencegah narkoba dan sebagainya, tapi berkolusi juga. Lalu kemudian apa jawaban Abdullah bin Rawaha? Mendapatkan peluang untuk mendapatkan kekayaan pribadi, dia jawab dengan sangat singkat. Wahai Yahudi, saya baru saja menemui orang yang sangat saya cintai, yaitu baginda Rasulullah SAW Muhammad. Dan saat ini saya sedang menemui orang yang paling saya benci. Bahkan saya lebih benci dari binatang yang paling jelek yang namanya babi. Dia lebih benci sama Anda dibandingkan babi. Karena peluang Anda iming-iming kolusi dengan saya. Maka mendengar jawaban Abdullah bin Rawaha, sang Yahudi mengatakan, inilah resepnya mengapa kami orang Yahudi bisa ditaklukkan oleh Anda orang-orang yang beragama Islam. Ini adalah satu buah ujian hawa nafsu. Ketika kita berada pada satu kondisi bisa punya peluang untuk bisa memperkaya diri sendiri, maka kemudian kadang-kadang kita kalah dengan hawa nafsu. Maka kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Pulang dari medan jihad perang, kemudian Nabi mengatakan kita baru saja pulang dari jihad perang Badar, kemudian Nabi mengatakan ila jihadil akbar, kepada jihad yang terbesar, yaitu jihad mengalahkan hawa nafsu. Kalau udah perkara hawa nafsu, ini musuh yang susah kita kalahkan. Makanya kata satu buah ungkapan yang bijak, kita ini hidup sudah punya 2 musuh yang setiap saat mengintai kita, jadi musuh bagi kita. Maka jangan coba-coba cari tambahan musuh, karena 2 musuh utama ini tak mampu kita kadang-kadang mengalahkannya. Yang pertama musuh dari luar yang bernama inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan dari luar masuk ke dalam aliran darah kita dari luar, dan ada yang dari internal diri kita, dari dalam, yaitu hawa nafsu. Maka kata Allah, walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Kalau kamu menurunkan hawa nafsumu, maka bukan hanya kita yang hancur, as-samawati wal ardh, bumi dan isinya ini bisa hancur gara-gara hawa nafsu kita. Sebentar lagi ini akan perang. Coba aja lihat nanti. Kalau misalnya terjadi perang, itu kan hawa nafsu aja kan. Hawa nafsu ingin mengambil minyak di Venezuela, gitu kan.
hawa nafsu dengan alasan nuklir lah, ingin juga mengambil negara lain, itu hawa nafsu. Maka akibatnya la fasadatis samawati wal ardh, hancur langit dan bumi ini karena kita menggunakan hawa nafsu. Maka dengan dua musuh ini jangan kita tambah dengan musuh yang lain. Kadang-kadang kita bermusuhan sama tetangga gara-gara patok yang kurang, gara-gara mobil yang parkir sembarangan. Kita bermusuhan, padahal coba kita maafkan saja. Karena lama musuh, udah punya dua musuh yang kita kadang-kadang nggak bisa mengalahkan, apalagi mau ditambah musuh-musuh baru. Maka sekarang temanya adalah bagaimana kita mengalahkan musuh kita. Kalau setan, terus udah nggak jadi musuh di bulan Ramadan. Karena hadisnya sahih, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Itu hadisnya di Bukhari ada, di Muslim ada, sahih. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan memang ini maknanya makna deduktif, bukan makna konotatif, bukan makna kiasan, tapi makna lahiriah, benar adanya. Dan ini diaminkan oleh Imam Qurtubi bahwa setan-setan itu dibelenggu, dikerangkeng di bulan Ramadan itu lahiriah, betul, bukan makna konotasi. Artinya apa? Setan betul dibelenggu. Lalu mengapa orang di bulan Ramadan masih marah? Tadi kata Imam, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Masih marah al-ghayza. Kemarin saya lihat di medsos orang gara-gara dipepet untuk masuk ke SPBU. Harusnya dia belakangan dipepet, ya. Berantem gara-gara berebutan duluan ke SPBU di bulan Ramadan. Wal kadhimina al-ghayza, enggak mampu menahan amarah. Kok berarti ada setan dong begitu? Enggak, itu bukan dari setan. Itu berasal dari internal diri kita, tak mampu kita menahan hawa nafsu dalam bentuk nafsul ammarah. Lalu bagaimana kemudian ada orang tua yang punya anak tiri, dia bakar anaknya, dia suruh minum air panas sampai meninggal di bulan Ramadan juga. Itu berarti setan masih ada? Enggak. Itu hawa nafsu ingin menguasai dan lain sebagainya. Termasuk hawa nafsu ingin kekayaan, hawa nafsu ingin menguasai, hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Itu adalah keinginan-keinginan dalam diri kita untuk mendapatkan A, B, C, D. Bukan hanya hawa nafsu untuk mengisi perut kita dengan minuman atau makanan. Maka kemudian resepnya cuma satu. Abdullah bin Rawahah bisa tegar, berintegritas, memiliki akidah yang kuat, keimanan yang mantap. Resepnya cuma satu, tarbiyah yang diajarkan baginda Nabi kita Muhammad SAW, termasuk di dalamnya adalah tarbiyah dari siam, risalah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Maka kemudian di dalam Al-Quran orang yang memiliki integritas tak mampu dibeli, tidak kalah dengan hawa nafsunya, dia memakai istilah Al-Quran dengan kata-kata ar-rasyidun. Maka kalau kita baca ayat puasa, selain la'allakum tattaqun, ayat berikutnya adalah la'allakum tashkurun, dan di ayat berikutnya 186 dan 187-nya la'allahum yarshudun. Rasyid adalah integritas. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Maka resepnya orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu, adanya resepnya cuma satu, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Merasakan bahwa selalu ada muraqabah, merasakan selalu ada kontrol, selalu ada CCTV. Sekarang di Harum, rumah sakit Harum, orang kalau lewat nggak berani nggak pakai helm, nggak berani nggak pakai seatbelt. Kenapa? Ada atlet, ada CCTV, diawasi pakai yang namanya CCTV. Setiap saat Allah bikin CCTV bukan di luar diri kita saja, tapi innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Di dalam diri kita, termasuk bisikan-bisikan jahat kita, kita mau begini, mau begitu, sudah ada alat yang mendeteksi. Sehingga kemudian kalau kita itu merasakan ada muraqabah, deteksi, monitor, kontrol dari Allah,
Nggak mungkin kan kita kalau berangkat ke haram itu nggak pakai helm atau nggak pakai seatbelt. Kenapa? Takut karena diawasi. Itu namanya adalah ar-rasyidun. Dia merasakan yang namanya monitor muraqabah dari Allah. Dan ini adalah buah daripada puasa. Karena buah daripada puasa adalah asyamu junnah. Puasa adalah benteng, mampu menahan hawa nafsu. Karena yang paling berat tadi jihadul akbar adalah mengalahkan hawa nafsu. Makanya terakhir, ini waktunya udah terakhir satu lagi ya, puasa itu tidak enteng sebagaimana yang kita pahami secara bersama-sama. Bahwa kita kalau puasa kayaknya sih enteng banget ya. Mulai dari kita sahur sampai maghrib nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa lapar. Berarti puasa itu kan tidak berat. Padahal ayatnya mengandung unsur masyaqqah. Ada kaidah fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taysir. Berat. Kenapa? Karena dimulai dari kalimat kutiba. Beratnya berat apa? Berat menahan hawa nafsu. Semua kalimat dalam Al-Quran yang ada kata kutiba di depannya, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan kamu qisas. Dikisos. Apa itu? Di apa? Dibunuh karena membunuh orang, dikisos. Itu beratnya luar biasa. Kita mau ikhlas dikisos. Karena udah membunuh orang itu beratnya luar biasa. Kutiba alaikumul qisas, berat dikisos. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berperang, jihad fisabilillah, berat. Hartanya, jiwanya, ya, tenaganya, ya, bisa mati di medan perang, berat. Maka ada kata-kata kutiba alaikumul qital. Ada kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kalau mau meninggal, kata Allah, itu ada ayatnya, kutiba juga, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kalau kamu mau dalam keadaan kondisi mau meninggal, maka diperintahkan oleh Allah berwasiat. Maka berarti mau meninggal itu sesuatu yang berat. Intinya apa? 3 ayat kutiba, semua setelah kutiba adalah aktivitas yang sangat berat. Yang mengandung unsur masyaqqah. Tetapi kutiba alaikumus syiyam, anak-anak kecil pun ternyata bisa. Saya punya anak umur 7 tahun, sekarang sudah puasa, bisa. Anak saya yang SMP nggak ada masalah puasa. Kita yang sudah 40-50 tahun nggak ada masalah. Berarti kalau wal atos aja itu tidak berat. Yang berat artinya apa? Yang berat adalah ketika kita mampu menahan seluruh hawa nafsu kita, panca indera kita. Hawa nafsu ingin melihat hal-hal yang dilarang Allah. Hawa nafsu ingin membicarakan hal-hal yang dilarang Allah, gibah, namimah, sum'ah dan lain sebagainya. Hawa nafsu mendengar pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Harus kita jaga, dan ini yang membuat berat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka itu bisa kita lakukan kalau kita mampu merasa diawasi secara terus-menerus setiap saat. Yang tadi kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, maka resepnya merasakan Allah itu dekat. Bahkan aqrabu min hablil warid, kata Allah di ayat yang lain. Dia lebih dekat daripada urat leher kita. Allahu ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kau berada, di jam apapun, bertemu dengan siapapun, maka ada Allah yang akan terus mengawasi kita. Maka dalam surat Al-Mujadalah Allah mengatakan, ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Jangan mengira, kamu mengira kata Allah, kalau kamu bertiga, ingat ada Allah yang kamu. Kalau kamu berlima, ingat ada Allah yang ke-6-nya. Ini Al-Quran surat Al-Mujadalah. Bahkan di hadis kursi Allah mengatakan ana salisus syarikai. Kalau ada orang berdua, ingat ada Allah yang ketiga. Kalau ada anggota DPR yang jumlahnya berapa sekarang anggota DPR? 550. Berarti ada Allah yang ke-551. Sehingga ketika bikin undang-undang, bikin peraturan, dia diawasi oleh Allah, maka dia pasti akan membuat undang-undang yang baik, yang memberikan kemaslahatan buat kita. Jadi intinya ketika kita mau bisa mengalahkan musuh utama kita, di bulan Ramadan ini sudah nggak ada setan, dibelenggu, tinggal hawa nafsu, maka cara mengalahkannya adalah merasakan muraqabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bisa taat, kita bisa patuh karena alasan
CCTV yang ada di jalan-jalan sehingga kita mematuhi peraturan lalu lintas. Kapan waktunya merah, kapan waktunya kuning, kapan waktunya hijau, kita taati karena ada CCTV. Harusnya itu juga kita yakini di dalam diri kita, sehingga ketika Umar bin Khattab menggoda sang penggala kambing yang domba-dombanya jumlahnya ratusan, ketika digoda, wahai anakku, maukah aku beli 1 ekor saja domba ini? Kamu nggak perlu lapor sama tuanmu, aku bayar untukmu, kamu bisa bawa pulang uang ini, sehingga kamu tidak punya uang. Maka kemudian anak kecil itu berkata kepada Umar bin Khattab, Fa'ainallah. Anak kecil yang masih SMP sudah merasakan muraqabah Allah, merasakan akidah yang kuat, memiliki iman yang mantap karena dia merasa ada Allah yang selalu melihat kita. Maka puasa Ramadan ketika siang hari tak mampu, tak mau kita mendekati makanan, minuman, walaupun dalam keadaan sendiri, ini berarti muraqabah Allah sudah jalan. Mudah-mudahan selepas Ramadan selalu kita merasa dimuraqabahi oleh Allah, sehingga kita selalu berada dalam jalan, always walking on the right track. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.